Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, diberkati sama Tuhan bersama saya pada Jumat malam hari ini tanggal 13 Oktober 2023. Kita senantiasa mesra dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, melekat hati kita kepada Tuhan, sebab tidak ada juru selamat lain, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Dia satu-satunya pengharapan kita. Dia satu-satunya hati yang kita tujukan hanya kepada Dia. Seperti dalam firman Tuhan Ibrani 12 ayat 2, marilah mata kita tertuju kepada Yesus, juru selamat yang sangat kita cintai. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, Yesus harapan jiwaku. Atas rahmat anugerah Tuhan, pada malam hari ini kita akan baca Mika pasal 7 ayat 1 sampai 13. Dan besok kita akan akhiri Mika pasal 7. Puji Tuhan, kita akan baca nanti, karena firman Allah katakan dalam Mika pasal 7 ayat 1 sampai 13, jangan mengandalkan diri kepada kawan. Oh haleluya. Lebih bagus kita andalkan Tuhan Yesus. Kawan, teman itu manusia yang juga sama-sama akan tinggalkan dunia ini. Kawan, teman, manusia bukan juru selamat, tidak punya surga, tapi yang punya surga dan bumi itulah Tuhan Yesus Kristus. Itu kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan Yesus yang tak terhingga Bapa, atas rahmat anugerah Tuhan, atas kasih Tuhan yang sempurna untuk pemeliharaan, perlindungan, keselamatan. Dan terus kita berdoa tuh bangsa Israel yang perang, tolong supaya tahu tangan Tuhan turun tangan, supaya kalau Tuhan berkenan bisa berhenti, supaya tidak menjadi banyak korban manusia, supaya Hamas juga bertobat. Itu Hamas, iblis itu setan, dia yang cari gara-gara dulu, dia yang menyerang duluan kan. Bangsa Israel tidak menyerang jalur Gaza itu, tapi Hamas yang menyerang dulu. Karena menyerang dulu akibatnya ya pasti Israel akan membalas. Itu wajar, itu manusia. Dan memang firman Tuhan katakan lawanmu isi iblis itu harus dilawan. Kan Hamas itu iblis, radikal, teroris, hidupnya tidak tahu akan Tuhan. Ya, itu saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lindungi Israel, lindungi anak-anak Israel, sebab Israel dalam murah pilihan Tuhan Yesus. Dan kita juga adalah Israel rohani yang cinta Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Itu suatu pembelajaran buat kita, supaya kita hidup andalkan Tuhan. Jangan ikutin daging, jangan egois, jangan maunya sendiri, tapi ikuti maunya Tuhan. Pengharapan kita hanya Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Pengharapan jiwaku Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin, haleluya. Tak ada gembala penghibur teguh, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Damainya kukunya cintaku kepada Yesus. Dia angkat kalau ku jatuh. Amin, haleluya. Dalam susah hati selalu harap pada Dia, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus melepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka
Haleluya Yesus, harapan jiwaku. Amin, haleluya. Ku tahu di surga ada tunggu saya satu tempat bersama dengan Dia Yesus. Itu di surga, haleluya. Ku pegang tangan Dia, lubang di bahu, haleluya Yesus, harapan jiwaku. Amin. Engkau Bapa, satu-satunya harapan dalam hidupku, Bapakku Yesus. Engkau sangat ku cintai. Amin, haleluya. Engkau juru selamatku, penolongku yang ajaib. Hanya Yesus satu-satunya harapanku. Amin. Dalam surat Petrus yang pertama, pasal pertama ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira dan sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Yesus harapan hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus harapan hidupku. Amin, haleluya. Yesus pelepas dosaku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Engkau satu-satunya pengharapanku Bapa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi, Ku melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, itulah juru selamatku. Amin Bapa. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku, sebentar kami membaca firman Tuhan. Firman-Mu ku simpan di dalam hatiku, agar aku tidak berdosa kepadamu. Berkati bangsa Israel Bapa. Saat ini Hamas itu, iblis sedang menyerang Israel. Dalam nama Yesus, hentikan Bapa kejahatan dari Hamas, termasuk Hizbullah. Di
yang menyerang anakmu Israel. Dalam nama Yesus, perlindungan yang sempurna datang dari Yesus, turun atas Israel dalam nama Yesus. Israel diberkati Tuhan. Israel disayang sama Tuhan. Kami disayang sama Tuhan. Israel dan kami adalah berharga di mata Tuhan, mulia daripada Engkau. Dalam nama Yesus, Engkau dengar doa kami, hamba-hambamu, kami anak-anakmu. Kau izinkan kami hamba-Mu sudah 60 kali lebih ke Israel Tuhan. Di situ tempat kami berdoa bersekutu dengan Engkau. Yesus berkati Yerusalem. Suara firman-Mu, kuasa kemuliaan-Mu, penjaga Israel, akan jaga lindungi Israel, jaga lindungi Yerusalem, jaga lindungi anak-anak-Mu Tuhan. Terhindar dari kuasa iblis Hamas, keluar dihancurkan dalam nama Yesus. Biar kuasa kemuliaan-Mu akan membentengi Israel. Dan kami semua anak-anak-Mu di Indonesia, semua akan melihat, seluruh anak umat-Mu di muka bumi melihat ada Tuhan Yesus menyertai Israel. Ada Tuhan Yesus menyertai kami anak-anak-Mu yang mencintai dan taat kepada firman Tuhan. Ampuni segala dosa Israel. Ampuni segala dosa kami. Ampuni kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Biar kembali kami mau bertobat datang kepada Yesus. Engkau satu-satunya pengharapanku. Terima kasih kami percaya Engkau hadir malam hari ini. Dan Kau berfirman untuk kami baca kitab Nabi Mika pasal 7 dari ayat 1 sampai 13. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan mendengar setiap doa kita. Sebab Dia Bapa yang maha baik, omnipresent, Dia hadir. Saat ini kita hadir di rumah saya bersama saya. Hadir di rumah Bapak Ibu, hadir di mana-mana. Karena Allah itu Allah pencipta. Dia segala-galanya. Kuasa Tuhan tak terbatas. Semua kan anugerah Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Yesus, bukan kepada manusia. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, yaitu karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Kita mau mencintai Tuhan Yesus, dan kita mau percaya, menantikan kedatangan Tuhan yang semakin hari semakin dekat. Mohon maaf. Buktinya nyata saudara Bapak Ibu. Hari ini sudah tanggal 13, besok tanggal 14. Terus tanggal bertambah, bulan bertambah, nanti Oktober, bukan Oktober lagi, nanti November. Setelah November, Desember. Setelah itu selesai sudah tahun 2023. Tidak akan terulang, sudah. Ingat itu. Akan memasuki tahun baru 2024. Mari kita mau hari ini hari Tuhan izinkan kita hidup hari yang baru ini. Bukan hari yang kemarin. Kita sekarang hari Jumat, bukan hari Kamis. Dan tidak terulang Kamis untuk tanggal 12. Ingat saudara. 12 Oktober sudah kita lewat. 2003 akan masuk 12 Oktober, tapi tahun yang berbeda 2024. Berarti hargai setiap kesempatan hari-hari yang Tuhan berikan buat kita. Supaya semua kita pergunakan untuk Tuhan Yesus. Jangan egois, berubah. Bapak Ibu yang egois, Bapak Ibu saudara semua bersama saya yang egois, yang seringkali mengandalkan manusia, berubah. Jangan main-main dengan dosa, berubah, tetap bertobat, cepat bertobat. Kita mau kembali datang kepada Yesus. Samanya Dia satu-satunya pengharapan, juru selamat yang sangat kita cintai. Karena janji Tuhan, ya, kita dalam 1 Petrus yang pertama ayat yang keempat, kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, bagi saya dan bagi Bapak Ibu yang setia ikut Yesus. Kita mau cintai Yesus, komitmen saya sampai Yesus datang. Semua menyembah dan memuliakan Tuhan. Oh haleluya. Saya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tiap pagi saya datang kepada Tuhan. Saya taruh kepala saya di lantai, menyembah kepada Tuhan. Samanya Engkau Yesus Tuhanku, juru selamatku, sentralku. Jadikan Tuhan kepala dalam seluruh aspek hidup kita. Dalam pelayanan, dalam bidang apapun, seluruh bidang. In everything in your life. Jadikan Tuhan Yesus sebagai kepala. Kita hormati dan kita cinta Tuhan Yesus, Bapa yang sangat sempurna. Amin. Mari kita kembali kepada firman. Saya mau baca
Puji Tuhan, Mika pasal 7 ada pasal yang terakhir Bapak Ibu ya. Karena atas izin Tuhan nanti berikutnya kita baca kitab Nahum. Karena tinggal 6 kitab lagi. Atas kemurahan Tuhan berarti awal November. Di pertengahan November, mungkin awal atau pertengahan November. Sudah selesai perjanjian lama. Hampir berlangsung 3 tahun. Kalau perjanjian baru 2 tahunan sudah selesai kita baca. Sebenarnya dari Matius sampai Wahyu. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Berarti Bapak Ibu dengan saya dengan setia sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau ini sudah selesai sampai Maliaki, berarti sudah selesai Kejadian sampai Wahyu. Dan atas selamat anugerah Tuhan nanti kita baca kembali. Atau saya sampaikan firman Tuhan per tema, per topik. Atau pengajaran Alkitab apa nanti. Biar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ini firman dari Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan. Ya, jongosnya Tuhan. Ya, mulut saya bisa bicara itu karena Tuhan. Amin. Saya mau baca sekarang. Mika pasal 7 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Celaka aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Jadi kalau saudara lihat ini, Mika stres saudara. Celaka aku berarti ini Mika sendiri. Yang merasa stres karena manusia banyak jahat. Lihat ini. Orang saleh sudah hilang dari negeri. Sudah tidak ada orang benar. Karena mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Semua mereka berbuat jahat saudara. Sampai detik ini manusia banyak berbuat jahat. Seperti lihat itu. Hamas jahat itu. Ya, kan Israel tidak menyerang. Ayo kalau kita ngomong, ceritanya peperangan terjadi karena gara-gara Hamas yang nyerang duluan. Hukum Newton ketiga, aksi sama reaksi. Ada tabur, ada tuai. Di tabur perang, dia sering menyerang Israel yang Israel baik-baik, tidak menyerang. Persoalan dengan Israel dengan Palestina, ya bicara baik-baik dong kalau minta kemerdekaan. Berdoa kepada Tuhan. Sudah saya katakan kemerdekaan itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa merdeka. Ingat tuh Bapak Ibu. Karena semua datang dari Tuhan. Kita harus beriman. Mata kita fokus kepada Tuhan. Supaya jangan fokus kepada kedagingan. Salah itu. Kalau saya ngomong kepada Hamas dan Palestina. Takut sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Nanti roh Tuhan bicara kepada Israel. Karena semua kemerdekaan datang dari Tuhan. Israel juga. Israel itu adalah ciptaan Tuhan. Indonesia ciptaan Tuhan. Seluruh umat manusia di muka bumi ciptaan Tuhan. Setiap kita ciptaan Tuhan. Maka kembali hormati Tuhan. Kembali kepada Bapa kita. Kalau hormati Tuhan selamat kita. Kalau tidak, hancur kita. Coba kita baca lagi. Ayat ketiga, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Coba nih suap. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Sampai detik ini, sampai ada hakim yang bisa disuap. Sudah. Ini buktinya firman Allah. Pembesar memberi mutusan sekendaknya. Dan hukum mereka putar baliknya. Ini firman Allah sudah terjadi. Hukum diputar balik. Sudah. Ini firman Tuhan. Orang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemburan dari mereka. Lihat, hari penghukuman akan segera datang. So. Kalau Tuhan sudah marah, selesai sudah. Maka takut sama Tuhan. Ayat yang kelima, jangan percaya kepada teman. Jangan mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuan. Amin. Mari, jangan mengandalkan manusia. Kata Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kepada orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya jauh dari Tuhan, terkutuk. Tapi ayat 7, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Ayat ke-6, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Coba ini sudah. Keluarga ada hancur. Semua murtad aja banyak berita televisi. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, saling membunuh, saling melawan, tidak ada kasih durhaka, semuanya firman Tuhan. Ayat ke-7, tapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Amin. Penantian kita, harapan kita hanya kepada Yesus, bukan kepada manusia. Jangan bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun ku duduk dalam kegelapan,
Tuhan akan menjadi terangku. Amin. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai ke Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Ayat 13 yang terakhir. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Amin. Dunia nanti akan hancur sebagai akibat dosa yang manusia sudah kerjakan. Firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 17. Dunia akan lenyap, tapi bagi orang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Melalui firman Tuhan malam hari membuat kita, mari jangan berharap kepada manusia, tapi andalkan Tuhan. Kan Tuhan berfirman dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Dalam Yesaya pasal 2 ayat 22 dikatakan, janganlah berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jangan berharap kepada siapapun. Haraplah kepada Tuhan Yesus, karena dia satu-satunya pengharapan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Yesus satu-satunya pengharapan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Haraplah kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dia, Yesus, satu-satunya juru selamat kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua, Israel diberkati Tuhan dalam penyertaan Tuhan, dan kita semua hidup di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin.